teman-teman, pisang kipas renyah ini bisa dibikin jadi frozen food loh. Bikin yang banyak-banyak supaya ada stoknya. Kapanpun mau tinggal digoreng saja tanpa perlu repot-repot mengolah dari awal lagi. Rasanya enak banget, renyah sekali. Halo teman-teman, selamat datang di If Demiko Channel. Kita siapkan 5 buah pisang kepok. Pisangnya sudah matang, namun jangan terlalu matang banget ya teman-teman. Kemudian kita siapkan juga tepung terigu 100 gram, tepung panir 150 gram, garam 1/4 sendok makan, kental manis 1 saset, air 150 ml. Oke, langsung saja kita bikinnya teman-teman. Pisangnya yang tidak terlalu matang bisa dilihat dari kulitnya, dimana kulitnya masih ada hijau-hijaunya ya teman-teman. Nah sekarang pisang kita kupas terlebih dahulu. Teman-teman, untuk penggunaan pisangnya tidak harus menggunakan pisang kepok, boleh juga menggunakan pisang lain ya teman-teman. Yang penting jangan terlalu matang. Oke, lanjut. Kemudian pisangnya kita potong aja. Pastikan dipotong jangan sampai terputus ya teman-teman, supaya nanti pisangnya bisa membentuk kipas. Nah jika sudah, kita iris lagi. Pastikan mengirisnya jangan sampai terputus. Nah seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita buka saja potongan-potongannya hingga membentuk kipas. Ini dia hasilnya. Nah untuk satu buah pisang ini saya iris sebanyak 2 kali ya teman-teman, karena pisang kepoknya tidak terlalu besar. Jika pisang kepok yang teman-teman gunakan ukurannya agak besar, boleh mengirisnya hingga 3 kali iris ya teman-teman. Jadi nanti untuk setiap lapisnya ukurannya tetap tebal ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ujung pisang yang satunya tetap utuh, tidak ada irisan-irisan. Nah kita lihat ya teman-teman, setelah kita buka ujungnya tetap, ini ujungnya tidak ada yang terpotong. Oke, lakukan hal yang sama sampai seluruh pisangnya membentuk kipas semua ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita iris semuanya. Lanjut kita bikin adonan kulitnya. Tepung terigu 100 gram, kemudian garam 1/4 sendok teh. Lanjut kita masukkan juga kental manis 1 saset. 1 saset kental manisnya isinya 2 sendok makan. Oke, kemudian kita masukkan air. Kita masukkan sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya benar-benar pas ya teman-teman, tidak encer atau tidak kekentalan. Air yang kita gunakan di sini air biasa atau air dingin. Tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Pastikan adonan kulitnya tidak ada tepung yang menggerindil. Nah teman-teman, ini masih kental banget. Masukkan kembali airnya sedikit demi sedikit. Aduk-aduk kembali sampai nanti adonannya benar-benar pas. Tidak encer juga tidak kental banget, oke? Oke teman-teman, kira-kira seperti ini. Tidak encer juga tidak terlalu kental banget. Nah jadi air yang kita gunakan tadi sebanyak 150 ml. Oke, ini dia adonannya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita ambil pisang yang sudah kita iris-iris tadi membentuk kipas. Lalu kita celupkan ke dalam tepung pencelup. Sebelum tepung pencelup kita gunakan, kita aduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Oke, kemudian kita celupkan. Pastikan seluruh potongan pisang terendam sampai merata. Lalu kemudian kita balurkan saja ke dalam tepung panirnya. Pastikan saat membalurkannya pisang dalam keadaan terbuka seperti kipas ya teman-teman. Usahakan tepung panir menempel merata pada seluruh permukaan pisang yang sudah kita celupkan ke dalam tepung adonan kulitnya, sampai seluruh sisi potongan pisangnya tertutup rapat ya teman-teman, sambil ditekan-tekan supaya menempel dengan kuat. Jika sudah, langsung kita sisihkan dalam wadah atau piring. Lanjut kita lakukan kembali hal yang sama ya teman-teman. Teman-teman, pisang kipas panir ini setelah kita paniri seluruhnya boleh langsung digoreng,
Boleh juga dibikin jadi frozen food ya teman-teman. Caranya gampang banget. Setelah pisang kipasnya sudah kita paniri dengan merata, kemudian kita simpan saja dalam wadah dan ditutup rapat. Simpan dalam freezer. Kapanpun perlu tinggal digoreng saja tanpa perlu mengolahnya kembali dari awal. Untuk menggorengnya gampang, keluarkan dari freezer lalu diamkan dulu dalam suhu ruang. Jika panirnya sudah tidak keras lagi, teman-teman boleh goreng dengan menggunakan minyak yang panas ya teman-teman. Oke, dan ini kita mau goreng, namun sebelumnya harus kita simpan dulu dalam freezer ya teman-teman. Kita diamkan selama kurang lebih 35 menit. Ini supaya panirnya benar-benar menempel kokoh saat kita goreng nanti. Setelah 35 menit, ini kita keluarkan saja dari freezer dan ini sudah menempel kokoh panirnya. Seperti ini. Terlihat kaku ya teman-teman karena sudah agak membeku. Oke. Kita siapkan minyak yang sudah panas. Di sini kita gunakan api yang sedang. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, lalu kita masukkan saja pisang kipas yang sudah kita paniri. Setelah kita masukkan semuanya, kita diamkan, jangan keburu dibalik, supaya panirnya benar-benar menempel kokoh dan juga benar-benar garing. Jika panir bagian bawahnya, kulitnya sudah benar-benar garing dan juga berubah warna kuning keemasan, kita balikkan saja ya teman-teman. Setelah kita balikkan, kembali kita diamkan lagi supaya benar-benar matang merata, panirnya juga garing merata. Pisang kipas panir ini sudah matang, ditandai dengan kulitnya sudah benar-benar garing dengan merata. Warnanya juga sudah kuning keemasan atau kuning sedikit kecoklatan ya teman-teman. Ini kita angkat saja. Oke teman-teman, pisang kipas panirnya sudah jadi. Terlihat cantik ya teman-teman. Panirnya menempel dengan merata dan juga benar-benar rapat seperti ini. Saat kita gosok seperti ini benar-benar nyaring. Sekarang kita icip-icip pisang kipas panirnya. Nah, bisa dilihat di sini saat kita potong, potongan pisangnya tetap kokoh, padat ya teman-teman. Pisangnya juga tidak benyek karena yang kita gunakan di sini ya adalah pisang yang tidak terlalu matang ya teman-teman. Ini enak banget. Rasanya kriuk-kriuk banget ya teman-teman. Harus coba di rumah. Gampang banget bikinnya. Camilan pisang kipas ini selain bisa dibikin frozen food, bisa juga jadi ide usaha ya teman-teman.